Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Benda apa ini? Saya yakin, saya percaya dengan cepat Bapak Ibu akan mengatakan ini payung. Saudaraku, tidak salah sih jawaban itu. Tetapi saya ingin sedikit mengkoreksi jawaban Bapak Ibu itu begini. Ketika kita berseru bahwa ini adalah payung, maka sebetulnya kita tidak sedang menjawab identitas benda ini. Tapi kita sedang berbicara soal fungsi benda ini. Pertanyaan saya adalah, benda apa ini? Maka jika hal itu dijawab, maka kita akan menjawab, ini adalah sebatang besi yang diselimuti oleh sebuah kain. Ketika kita mengatakan bahwa ini adalah payung, maka tentu ada hal yang harus membedakan. Harus ada sebuah kondisi yang berbeda sehingga benda ini layak disebut payung. Benda ini layak disebut payung ketika benda ini terbuka. Apalah artinya sebuah payung yang tertutup? Payung yang terbuka akan menunjukkan dia bukan sekadar sebatang besi yang diselimuti oleh kain, tetapi dia menunjukkan bahwa dia punya fungsi yang lebih daripada sekadar sebuah besi. Dia akan berfungsi buat siapapun yang ada di bawah payung ini, dari panas, dari terik, maupun dari hujan yang menerpanya. Setelah kita mau belajar dari sebuah payung, saudara, bukankah kehidupan kita pun harus menunjukkan keterbukaan seperti payung ini? Terbuka dalam berpikir, pun terbuka di dalam iman kita. Sebuah kehidupan yang tak terbuka hanya akan menghasilkan persoalan demi persoalan. Di dalam hidup iman kita pun demikian. Kita sering mengatakan bahwa tanda hidup orang yang bertobat menerima Kristus adalah buah-buah roh. A, B, C, kita hafal semua itu. Tetapi saudaraku, sebetulnya ketika Roh Kudus berkuasa di dalam diri seseorang, buah roh pertama adalah bagaimana pikirannya itu terbuka. Ambil contoh misalnya Musa. Ketika dia dipanggil Tuhan untuk pergi membebaskan kaum Israel dari Mesir, apa yang Tuhan lengkapi padanya? Mujizat? Harun sebagai teman perjalanan? Semua itu mungkin diberikan. Tetapi mujizat yang terbesar diberikan kepada Musa adalah bagaimana Tuhan membukakan pikiran Musa yang penuh ketakutan dan ketidakmampuan. Ketika Gideon tengah bersembunyi di sebuah gudang, Tuhan minta dia maju berperang. Apa yang diubah? Tentara yang kuat? Senjata yang lengkap? Bukan. Pikiran Gideon diubahnya. Hai engkau pahlawan yang gagah berani. Dibuka pikirannya. Ketika Roh Kudus turun atas diri para murid, kekuatan apa yang diberikan? Apa yang diubahkan dalam diri para murid? Bisa berbahasa roh? Nampaknya begitu. Tapi sesungguhnya buah-buah roh adalah roh membuka pikiran, roh membuka wawasan, roh membuka hati dan keberanian, sehingga mereka berkarya buat Tuhan tanpa ketakutan. Ketika segalanya terbuka, maka tidak ada
perkara yang mampu menutupi apapun. Ketika semuanya terbuka, maka sebuah kehidupan bisa diselamatkan. Seorang penerjun payung pasti tahu, yang paling dibutuhkan itu bukanlah parasut yang ada di belakang punggungnya, tetapi parasut yang bisa terbuka. Ketika parasut itu terbuka, maka dia menjadi seorang penerjun payung yang bisa sampai di landasan dalam keadaan selamat. Saudaraku, hidup penuh panggilan Tuhan. Salah satu yang ingin saya bagikan adalah sebuah panggilan yang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan hanya dengan cara kita membuka hidup ini buat Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sulit ya membangun sebuah kesejahteraan untuk kota, apalagi umat dalam pembuangan. Betapa dengan mudah masalah hidup mereka akan menutup pikiran mereka untuk berpikir pada diri sendiri. Bukankah itu karakter hidup manusia? Ketika masalah sedang mengepung hidupnya, ketika hidup nampaknya tak lagi bersahabat dengan banyak masalah, bukankah kita segera membuat benteng, kita menutupi segala-galanya demi diri kita sendiri? Kita acuh, kita tak peduli dengan hidup ini, karena dia berpikir yang penting aku. Panggilan di depan kita, usahakanlah kesejahteraan kota. Dimulai dari mana? Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Jangan sampai masalah-masalah hidup menutup segala sesuatu dari setiap panggilan yang Tuhan ingin hadirkan dalam hidup ini. Belajarlah dari sebuah payung. Engkau berharga di mata Tuhan ketika engkau punya wawasan, hati, pikiran, dan iman yang terbuka. Tanpa itu semua yang kau miliki sesungguhnya sia-sia. Mari, jangan sampai masalah hidup menutup hidupmu. Jangan sampai imanmu tertutup, karena kita tahu Tuhan Allah yang terbuka juga membuat kita terbuka untuk banyak perkara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang terbuka untuk hidup ini. Dalam setiap perkara, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih untuk keterbukaan-Mu yang membuat segala perkara tidak lagi mustahil. Kasih-Mu menjelaskan semua itu, dan kasih-Mu pun mendorong kami untuk terbuka, seperti payung yang terbuka, yang mampu memberikan begitu banyak perlindungan, berkat dan damai sejahtera bagi setiap orang yang bernaung. Jadikanlah kami seperti payung-payung ini Tuhan, supaya dimanapun orang berada, orang terlindungi karena kami, orang aman bersama kami, karena hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidurkan kami malam ini Bapa, agar esok kami bangun dalam kekuatan baru, untuk mulai berani membuka diri kami di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam campur tangan-Mu sajalah kami percayakan hidup kami. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjadi payung-payung yang terbuka buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.